Selamat datang di kelas menengah ke bawah. Halo Nalaris, gue QQ. Udah mulai. Gue Dimas. Gue Devi. Tahu aku. Gue Agil. Hari ini kita mau ngomongin apaan sih, Emang? Emang hari ini kita Ih, gue nggak tahu sih mau ngomong apa hari Ini ini. ada kartu mainan gue biasa. Oh iya benar Siap, juga gua ya. kocok aja, ini udah ada bahasan nih. Oke. Awas jangan sampai salah. Gue ngocok ya. Kocok jangan takut. Coba. Nah, ambil nih satu nih. Coba piring. Coba pantai. Yuji. Serius dong. Konsisten. Pernikahan dini. Waduh. Ada apa nih pernikahan dini nih? Pernikahan Apa dini. tiba-tiba dia muncul di topik ini? Paling Pernikahan atas dini ya? lagi kan bang? Setahu gue ya. Coba Ji, antum Ji. Yang gue tahu dari Bang Bongkeng kemarin. Oke. Pernikahan serius gue jangan pada ketawa. Bang mungkin siapa lagi? Itu sampai lagi sih bang. Pernikahan dini itu adalah Bang Bongkeng ada lah pokoknya. suatu pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi oleh anak di bawah 18 tahun tuh. Terus kalau dikaitin sama masalah sekarang, pernikahan dini marak nggak sih? Cukup marak sih kalau menurut gue ya, karena kayak contoh yang baru terjadi kebelakangan ini, kayak Zara gitu tuh yang dibilang Di film? yang di film itu. Sinetron. Iya, sinetron itu. Mak lu nonton apa gimana bang? Kok bisa tahu bang? Siapa tahu kan keluarganya Kalau gue nonton pribadi gitu. sebenarnya gue tahu dari Ma Intang. Oh, Ma Intang. ngejelasin ke gue gitu. Oh, Lagi Jangan nobar bang. Jadi di sinetron ini gitu kan, dia bilang pemerannya ini 15 tahun udah menikah gitu kan. Jadi istri ketiganya dia hamil tuh umur 15 tahun tuh Ji. Oh, poligami, Ji. Iya, poligami tuh istri Oh. ketiga. Cuman katanya kalau misalkan anaknya diaborsi lalu dia diceraikan. Begitu yang dijelaskan. Nah, kalau gue mau nanya nih, ada sama lu pada, menurut lu setuju gak sih kalau misalnya dengan pernikahan dini itu sendiri? Gimana Bu? Gue sih ya nggak sepakat lah, karena peraturan di Indonesia kan udah dibilang gitu dari tahun yang gue baca ya, dari 1974. Pernikahan ini tuh aturannya 16 tahun kan. Yes. Nah kemarin di 2019 itu diganti. Jadi 19 tahun. Ya gue sih nggak sepakat kalau sama pernikahan dini. Tapi sebenarnya sih emang ada mekanisme buat apa? Buat melakukan hal tersebut, minta surat pengadilan agama kalau gua nggak salah. Tapi sebenarnya poinnya sih gini sih yang gue lihat sih. Ini kan pernikahan dini kan jadi marak ini kan karena karena gara-gara adegan yang di sinetron itu kan. Jadi kayak memunculkan komentar-komentar dari Kontroversial lah ibaratnya, maksudnya sebenarnya bukan masalah adegannya menurut gue, tapi karena pemerannya itu umur 15 tahun gitu. Kalau dari Devi yang perempuan juga. Iya, biasanya kan terjadi biasanya perempuan itu gimana tuh kalau dari Ini yang masuk dalam sinetron sendiri apa secara personal nih? Sinetron deh, Sinetron ya. deh. Anak 15 tahun meranin adegan kayak gitu misalkan. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri ya, kalau kita lihat nih film-film luar negeri nih ya kan pasti mereka punya film kayak kita juga kan, walaupun bumbunya beda-beda. Tapi mereka punya ketentuan sendiri, maksudnya mereka don't mind gitu loh sama hal-hal yang misalnya perannya 15 tahun terus jadi peran yang lebih tua gitu-gitu. Tapi menurut gue sendiri, apakah ada kebijakan nih dari pemerintah dan pihak perfilman sendiri untuk membatasi nih sekiranya nih anak di bawah umur nggak boleh nih peranin yang usia 20 tahun gitu kan. Kalau kayak gitu kan berarti pertanyaan sendiri dong buat pemerintah dan juga pihak film sendiri gitu. Oke. Kalau gue pribadi sih masalah aturan itu juga gue nggak tahu ya, karena gue taunya kan film itu seni kan. Yes, benar. Film itu seni, terus juga ya gue sih sebenarnya nggak ada masalah sih selama yang meranin juga nggak ada masalah gitu kan. Terus sebenarnya gue juga bingung sebenarnya yang dipermasalahin apa sih Gil kalau lihat dari sini. Kalau- Gue kadang bingung dah. Apa maksud gue gini? Apa adegannya kah? Kalau gue lebih sepakat adegannya dibanding pemerannya umur berapa. Tapi kalau lo ngomongin adegan kan banyak juga dari zaman dulu film Indonesia nih, yang film-film lama udah banyak tuh film panas adegan-adegan kayak gitu ya kan. Tapi menurut gue sendiri ini sih balik lagi ke umur si yang meranin tersebut sih yang jadi bincangan Jadi masyarakat kontroversial nih. ya? Iya, jadi kontroversial. Kalau menurut gue sih ya, Gimana, coba? yang tadi sepakat sih sama yang Devi bilang, kalau dari dulu emang udah ada pemeran-pemeran di bawah umur tapi meranin adegan-adegan yang masih ada dengan adegan panas atau adegan-adegan yang bisa dikategorikan dewasa, padahal Ya, yang benar. mainin anak-anak masih di bawah umur. Contoh kita lihat nih tahun 2001 yang lalu, masih ingat nggak pernikahan dini, sinetron pernikahan Iya, dini yang mainin Agnes Mo itu yang kan? mainin Agnes Mo. Yang gua research, Agnes Mo itu masih umur 15 tahun pada Iya. pada saat meranin di situ. Jadi gua pikir-pikir
apa karena dulu itu sama sekarang beda kali ya, jadi kayak orang makin sekarang makin terbuka, orang makin cari kayak misalnya tiba-tiba kemarin kita lihat sejarah tiba-tiba udah terpampang nih biodata lengkapnya ini tanggal lahir kapan sih tiba-tiba padahal baru jalan berapa episode tapi orang udah pada tahu itu kan. Tapi anak bingung nih gini. Gimana sih? Ada tweet. Jadi kan si sinetron itu kan kayak punya Twitter gitu. Antum tahu tweetnya apa nggak? Apa itu? Baca ini. Zahra terus diperlakukan jahat oleh istri Mas Tirta. Siapa nih yang mau kawal terus Zahra sampai bahagia? Coba pikirannya di mana? Berarti masyarakat pengennya lanjut terus dong filmnya Iya, kan? jadi kan seolah-olah kayak ngajak gitu. Nonton gitu kan. Iya yang gue lihat dari feedback Masyarakat di gitu. masyarakat ya Kayak seru-seru aja kan masyarakat banyak sebenarnya. masyarakat sekarang ya Indonesia ini yang kayak ya udah karena itu sinetron ya. Tapi ya ada beberapa penilaian dari orang-orang lain juga yang bilang ini tidak pantas. Kalau menurut gue yang gue lihat ya, karena gue pernah lihat tuh di thumbnail YouTube. Nah, yang menurut gue permasalahan tuh yang di situ karena kan Thumbnailnya ya? sampai ada yang bilang kalau pedofil, child grooming segala macam itu karena di thumbnailnya sendiri gue pernah baca Zahra lagi gini-gini lah gitulah sama Pak Tirta. Kenapa ya sampai harus clickbaitnya sampai kayak gitu? Padahal kalau bisa dibilang sinetron ini penting loh, penting menurut gua. Kenapa penting? Ada edukasinya. Ada edukasinya. Kalau dari pihak Indosiarnya Ngemasnya. dengan baik. Nah harusnya pihak Indosiar itu kemasin kalau pernikahan dini itu gak boleh kayak gini, bukan malah mengumbar-umbarkan itu loh, mengumbar-umbarkan kayak si Zara. Harusnya mereka ngajarin kalau ya pernikahan dini nih nggak boleh gini karena ini nih akibatnya nih dari pernikahan dini, bahkan ini nih akibatnya dari kalau poligami yang salah gitu kan. Betul. Kan di situ kan di kasus sinetron kan ada poligami juga. Nah yang itu yang gua kayak tekanin kayak harusnya sih ini menjadi sinetron yang edukatif karena harus menyadarkan masyarakat kalau pernikahan dini itu masih sering terjadi di masyarakat Indonesia ini Dan kebanyakan belum siap. ya benar. Tapi kalau gua nih ya, Kenapa itu? cuman kalau gua ngelihatnya sebenarnya tergantung dari si penontonnya sih. Mau berbicara ya sinetron itu edukatif ataupun enggak, sebenarnya penonton yang menilai kan. Ya sebagaimana penontonnya menilainya tuh kayak gimana. Toh apa yang ditayangkan di TV itu kan kalau karena untuk emang tujuan untuk publik, untuk masyarakat Indonesia harusnya beredukasi, benar gak sih? Benar. Ya. Cuman pada kenyataannya kan enggak. Mau itu beredukasi ataupun enggak, kalau dari penontonnya emang bebal, ya kan, udah bebal, ya dia pasti tetap nilainya kosong nih gitu. Gue yakin sih, mau apapun itu, kalau gue sih nilainya gitu dari si penontonnya. Jadi sebenarnya yang kita arahkan itu dari masyarakatnya, kalau gue lihat, bukan dari si yang ngebuat ininya sih. Berarti tergantung sudut pandang masyarakat, sudut penonton pandangnya. audiensnya kan. Iya. Cuman gue gak bilang kalau seluruh masyarakat Indonesia bebal semua, enggak. Iya. Toh gue juga pintar kok, tenang aja. Iya, benar sih. Nggak seluruh rakyat Indonesia bisa ngerti, tapi ya itu ada beberapa orang yang kan sampai bikin kayak petisi buat hapus itulah segala macem lah, KPI lagi salah. KPI itu buat cekal sinetron ini. Yang tadi seperti gue bilang, masyarakat Indonesia itu harusnya lebih sadar gitu, dan gue juga menyayangkan sikap Indosiar yang Ngemasnya ya. iya ngemasnya terus udah tahu gitu masih dilanjutkan. Berarti thumbnailnya begitu lagi Thumbnailnya ya. begitu Coba lagi. thumbnailnya muka lo Pak Bang Kiki gitu ya kan. Kan pasti beda. Jadi gue yang terkenal gitu. Iya. Yang gue tekanin, yang gue lihat di sini peran KPI-nya tuh kemana dari awal sebelum film ini terbentuk, aturan-aturan mainnya dan sebagainya gitu kan. Karena setelah gue lihat juga katanya sih ini menyalahi P3-nya gitu. Pedoman perilaku penyiaran tuh ada di KPI sama SPS, standar program siaran. Jadi menurut gue KPI-nya juga harus lebih peka gitu untuk ngizinin sinetron-sinetron, untuk ngizinin film-film yang tayang dan sebagainya. Jadi jangan juga disalahin misalkan masyarakat yang akhirnya nonton, karena kan masyarakatnya cuman sebagai konsumen di TV gitu kan. Dia cuma punya TV, dinyalain TV, alhamdulillah punya TV, dinyalain TV, nonton yang keluar Indosiar. Dan kalau gue bilang juga rata-rata program itu emang bisa kita bilang sampah sebenarnya. Jadi nggak bisa disalahin juga gitu.
Tapi ngomong-ngomong gue belak banget nih ada apa sih? Kacamata lo. Kacamata ya. Oh iya. Gua kata dari tadi lu beneran paham gitu di mata lu ada Antum apa kosong gitu sih. kan. Blong. Tapi kalau gua nih ya, sebenarnya bukan masalah KPI-nya gimana, soalnya yang gua ketahui, yang gue nonton dari Panji Pragiwaksono, KPI itu tugasnya hanya menegur Ji sebenarnya. Oh, menegur. Tugasnya hanya menegur. Sebagaimana itu film masuk misalkan kayak kan kalau masalah perfilman Indonesia kan udah banyak banget kasusnya kan, kayak Doraemon yang di blur, kayak SpongeBob yang di blur, terus dan lain-lain lah. Nah bahkan ada yang Zara juga itu, sinetron. ada apa yang yang sinetron daerah yang dulu tuh yang sempet heboh kayak Jaka Tingkir, Jaka Nah, Tarum. iya. Tapi yang sampai sekarang dulu mah biasa-biasa aja nggak disensor, dan sekarang malah disensor. Padahal Nah. itu mah khas daerahnya sendiri, khas pada masa itu ya. Nah sebenarnya yang Gue ditekankan rasa kalau masa itu ada dress pakai dress. Iya. Lah, balik kanan aja. Nah, belum kelar. Tadi di mana itu? KPI tugasnya hanya menegur. Kenapa sampai akhirnya banyak blur-bluran, banyak tindakan-tindakan di film-film yang tidak make sense lah. Misalkan penayangan kickboxing nih kan. Kickboxingnya diganti jadi tepuk tangan, itu kan gak make sense kan. Kalau lo pengen nayangin film kickboxing, harusnya yang benar-benar pukul-pukulannya yang ditunjukin, benar gak sih? Benar. Harus secara logika kan kayak gitu. Karena dari TV nasionalnya takut akan ditegur sama KPI, maka terjadi seperti itu. gue akhirnya jadi ngeliatnya gini. Sebenarnya ini kita terbiasa, orang Indonesia itu terbiasa negur, tapi bukan mencegah dalam segala hal sih menurut gue. Penyakit, korupsi, termasuk ini KPI. Jadi kita tuh kebiasaan negur karena kita menganggap kesibukan itu adalah satu hal kesuksesan gitu. Semakin banyak kita negur, semakin banyak kita kerja, kayaknya kita jadi kelihatan sukses. Padahal kan menurut gue ini bisa dicegah supaya KPI jadi nggak banyak negur. Kalau misalkan nggak ada nih satu figur gitu, yang akhirnya kan kalau kita pahamin gitu ya, pikiran manusia itu bisa menular gitu kan. Yes. Nah menurut lo sendiri kalau nggak ada satu figur yang punya wadah besar dan punya diri yang besar gitu, yang impact dan ngasih affections buat orang sendiri, orang kira-kira bakal giring ini jadi besar nggak sih, topik besar menurut lo sendiri? Harusnya sih harusnya sih orang nggak banyak mikirin seharusnya sih. Nah, itu karena kan. masih banyak hal yang harus dipikirin gitu kan. Tapi yang jadi sorotan kenapa akhirnya mungkin ada public figure yang ngoceh, ada orang-orang yang punya punya masa besar atau followers di media sosial besar ikut ngoceh. Menurut gue karena banyak marak kasus pelecehan seksual, terus kayak anak di bawah umur yang diperkosa. Itu sih menurut gue. Jadi kenapa orang jadi speak up gitu? Karena jadinya dikait-kaitin gitu. Ini makin Cocokologi. Iya, makin menambah ini aja, makin menambah itu aja. Gitu Iya, sih. padahal kan seharusnya kan hal-hal kayak gitu dikemas kayak untuk memberikan edukasi kan. Kalau yang tadi seperti yang gue bilang awal, kalau kemasannya bagus, ya orang bisa nganggap kalau ini nih yang ditonton di TV ini emang jelek, gak boleh ikut yang kayak gitu. Nah, tapi malah orang-orang yang di TV nasional ini malah balikin itu, malah narik penonton dengan cara yang kayak gitu. Harusnya kan Yes. diajarin Bener-bener. poligami tuh nggak boleh kayak gini, atau pernikahan tuh nggak boleh kayak gini. Lu kalau menikah sama anak di bawah umur nggak salah gitu. Tapi ya gimana ya, harusnya dari TV nasional sendiri sih menurut gua harus lebih peka. Tapi buat teman-teman yang denger nih, Agil bukan melarang poligami ya, tapi poligami juga ada prosedur yang baik dan benarnya. aturannya Jadi nggak juga. boleh dilakukan Jelas, itu secara jelas ya, salah-salah. itu jelas. Itu bukannya kita melarang poligami, silakan aja kalau misalkan mampu sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan gitu. Benar, Misalkan benar, kalau di benar. agama Gue setuju orang sama Islam, Agil, gue misalkan. setuju sih. Itu jadi bukannya kita melarang, karena takutnya suka dipotong-potong Ji. Oh iya benar. Ya kan? Bahaya itu yang bahaya. Jangankan Tiba-tiba antum. gua nih. Apa mulutnya di blur gitu ya? Jangankan antum, ustadz aja nih diadu-adu. Pengamat diadu-adu masalah politik. Video dipotong, comotan, buset. Bahaya. ini mah. Muka diedit-edit. Muka diedit-edit. Orang Indonesia tuh kadang-kadang gila. Nah, itu dia juga gil, termasuk gil menurut gua gil. Jadi di sini kita bukan cuma bahas masalah pernikahan dini, tapi juga edukasi tentang medianya juga. Kadang-kadang masyarakat mentang-mentang punya platform kayak YouTube gitu jadi seenaknya gitu, buat narik viewers, buat narik ini. Kayak gitu loh. Jadi Thumbnailnya apa, isinya thumbnailnya apa gitu. termasuk Zara itu kan thumbnailnya anjing, Dan itu gila. dipakai sama TV-TV nasional TV yang pada nasional. udah tahu kenyataannya salah, tapi masih tetap dibikin. Maksudnya kan gini ya, oke lah kalau misalkan youtuber biasa yang bikin terus dengan thumbnail, clickbait segala macem,
ya mungkin Nggak ngasih efek banyak nggak ngasih gitu efek ya. banyak. Tapi kan kalau TV nasional selain nggak ngasih efek banyak, maksudnya TV nasional itu kan mereka punya sumber daya manusia yang harusnya kompeten Benar, untuk benar, gimana caranya narik penonton, nggak harus dengan cara clickbait. Oke, berarti Kantornya gede. masuk ke rating gitu kali ya. Iya betul, masuk ke Rating kan? Iya, kantornya gede, masa orangnya dikit. Orang Ini- YouTube aja yang bisa dikerjain 1-2 orang aja bisa narik views banyak, ini kantor gede loh. Masa nggak Iya. bisa mikir kontennya kayak gimana gitu nggak? Kalau gue lihat ya TV nasional, kenapa dari dulu itu selalu film-filmnya, sinetron-sinetronnya itu selalu monoton? Karena memang masyarakat Indonesia itu menyukai hal-hal yang drama. Nah, jadi kalau misal TV, kenapa ya? Jadi TV nasional tuh gini cara menilai, misalkan ada sesuatu hal yang disukai. Jadi kan patokannya di rating nih kan, ya kan? Makanya ada yang biasa disebut artis-artis pendobrak rating gitu kan. Gila. Ya kan? Pendobrak Anak loh. tahu banget, Antum tahu banget sih. Karena ini anak gara-gara nonton ini tahu dari Panji Jadi Pragiwaksono. gebrak-gebrak Oh, iya, meja maaf. kayak ormas. Jadi rating itu dilihat sebagaimana masyarakatnya itu menonton film tersebut. Jadi misalkan ada suatu, misalnya kita sebut RCTI lah. Oke. RCTI punya sinetron. Kita sebut RCTI disebutin. Lu mah nyebutin asli. Pokoknya RCTV kalau kata Main Tang. Oke, RCTV. Apa lagi tuh? Udah kata RCTV Main Tang. apa? Misalkan nih ada TV Ntar nasional. ditut gitu ya editor ya. Ini RCTV, RCTV. Oke. Apa blur aja muka-muka juga boleh. Misalnya RCTV mempunyai film, membuat sinetron. Biasanya kan kalau sinetron ini kan berhubungan dengan yang tabrakan, terus ke rumah sakit, Oh, ke rumah sakit. terus kenalan, bukinan. Udah Kan gitu gitu. parahnya Oh, iya. belum ditabrak Kan udah pingsan. Nah, FTP. Nah, dan masyarakat Indonesia itu menyukai hal itu, makanya dari ratingnya terlihat. Kalau misalnya film sinetron apa ya, biasanya Kang Somai disukai oleh wanita kaya kan gitu judul RCTV itu kan nggak jelas kan, judulnya kan lucu kan, Waham dong. judulnya kan kadang jelas. Nah, kenapa sampai akhirnya dari dulu film sinetron Indonesia kayak gitu aja? Karena kalau misalkan ada di RCTV ini lagi naik ratingnya, TV nasional lain mengambil formula tersebut. Ya benar. Jadi benar. begitu dari dulu, makanya sinetron Indonesia kayak begitu aja. Jadi main ambil-ambilan aja. Jadi buat Ya. contoh lah Nah, buat Kayak mulai. misalkan kan di mana di Gimana Bang? Trans 8 kan ada hijau hitam kan. Hitam di Trans 8. Terus kayak Kompis TV dia bikin Rossi gitu. Oke. Itu kan kayak ya nyontek tapi maksudnya itu dalam hal yang baik. Maksud gua kalau dalam hal yang baik itu bagus. Ya. Gitu. Temen kan kalau yang Jadi kalau yang drama-drama kayak kopi-kopi, gitu, ya kan? nah gue nggak sepakat sih karena ya. Maksudnya gua harus ada pionir lagi loh buat sinetron yang lebih baik lah. Dan negara kayaknya udah harus mulai turun tangan untuk mengatur hal tersebut. Maksudnya kualitasnya ada minimal kualitasnya dong, gitu kan? Jangan Indonesia tuh jadi dibawa receh-receh aja. Jadi kita kayak jadi bahan mainan aja itu konsumsi masyarakat ya kan? Mungkin Dan itu pemerintah dari ini tahu itu berdampak pada generasi muda sekarang karena ya kita lihat banyak banget anak-anak sekarang yang malas nonton TV, Iya. Ya. malas nonton TV, malas nonton ini, malas nonton TV kan apa salah satu alasan anak-anak sekarang malas nonton TV, nonton kartun aja disensor. Nah, Iya. Iya. Padahal cuma Mereka warna risih, itu. mereka Iya. risih. Dulu gue mau nonton ini tuh kok warnanya jadi hitam putih, ada tuh banyak tuh karena nggak mau ngeluarin Darah. scan darah, layarnya hitam putih loh. Ini apaan gitu. Lah pada akhirnya mereka malah ganti platform, bukan nonton di TV YouTube. lagi, nonton di YouTube, nonton di aplikasi-aplikasi streaming TV segala macam. Nah, itu yang berdampak banget buat anak-anak sekarang gitu. Kalau dulu kan kita kan masih nonton SpongeBob, masih ini bangun Masih pagi pure nonton. lah, ya iya. pure lah, pokoknya tidak ada blur-bluran. tapi gini, gue pengen visioner ke depan gitu. Pengen Subhanallah. visioner nih gue. Kenalan tuh. Yuk, Kira-kira tahun berapa menurut tuh TV bakal rubuh? Rubuh ya, orang udah nggak mau nonton TV dan orang nggak mau beli TV kecuali misalkan kayak TV-TV smart TV sekarang bisa nonton YouTube di TV. Kalau gue pribadi nggak bakal turun Iya, sih. menurut gue pribadi Nggak sih bakal nggak rugi. akan benar-benar. Nggak bakal Cuman rugi. daya tarik audiensnya aja yang berkurang. Ya, setuju. Jadi Iya. kenapa menurut gue Iya, kualitas gini. dari Dev, maksudnya kan kalau rubuh artinya nggak ada yang mau nonton, ratingnya jelek, nggak ada yang mau masang iklan, begitu. Maksudnya berarti kan jadi rubuh. Kayak kita ngelihat banyak hal yang rubuh gara-gara nggak ada penggemarnya. Iya kalau Aja. gue punya ya. Kalau gua nggak mungkin bakal ya rubuh, menurut gue ya nggak bakal rubuh sih menurut gue karena apa? Ekonominya masih belum stabil bang. Jadi ada yang Iya. mampu beli itu, tapi ada yang cuma bisa mampu beli TV tabung, Oke. gitu Dan kan. nggak Jadi semua masih orang ada. paham teknologi juga iya. menurut gue. Sampai sekarang. Iya, bisa sih. Kenapa kalau gue pribadi nggak bisa bilang rubuh? Karena
Toh lo kalau misalkan pelosok nih, gue ngambil dari rumah bokap gua di Jambi kan pedalaman Edan tuh kan. Edun parah. Pedalaman kalau mau mandi Edan banget ya pokoknya. Nimba gitu kan. Sumur dulu ya. Iya, pokoknya kampung kan. Kalau semisalkan TV itu rubuh terus dia nggak pakai TV, dia Kosong belum ya? nyari beritanya dari mana untuk Iya, buat nyari bener-bener. keluarnya. Udah kalau nyalain gitu. TV harus digeprok Ya kan? lagi TV-nya. Nah, itu dia kalau misalkan TV bener itu sih, rubuh. bener sih. Soalnya waktu bulan September waktu gua ngerayain Hari Tani itu di desa kan. Itu tuh di sana tuh di rumah itu TV 24 jam nyala coy. Nah, iya. Kayak bener-bener mereka tuh seneng banget nonton TV Nah, gitu. kan karena HP kan kurang mungkin buat mereka gitu. belum bisa di afford sama mereka. Jadi kayak ya udahlah, salah satu daripada gua kudet, setidaknya ada TV gitu. Pegangin aja pakai kalau harus. Pakai jangan takut. Pakai jangan takut. Ya Allah. Tadi gue mau kasih ke sini, biar kayak Pak Tirta. Ya, Patirta. BTW kita udah ngobrol berapa jam dah? Waduh. Apa ya jam-jaman sih? Ya. Kayak lama banget. Pagi nih. Waduh. Jas. Kayak gini. Tambah. Gimana nih? Udah mau Mas bisa Pakai kali aja. ya? Ini kesimpulan aja ya. Ya, Maksudnya kesimpulan. ini kesimpulan dari kita masing-masing. Gue pengen dengar kesimpulan dari semuanya aja. Coba dari Lama banget. Ya nungguin Dulu kan. Tadi kan katanya Dia udah siap banget, Bang. Udah siap banget, Bang. Enggak, maksud gue semuanya. Oh, Ya udah, dari lo aja Oh, gitu. dari antum udah, nggak usah Nah, ngoceh. gua malah lempar. Dari perempuan kita harus menghormati perempuan. Oke, kan? siap. Oh, gitu. Gila lu. Bagus banget ngegiringnya gila. Silakan Devi. Ini kesimpulan dari obrolan kita Kesimpulan hari dari ini kan. semuanya. Menurut gue sendiri sih nggak ada salahnya memberikan sinema atau sinetron elektronik dalam masyarakat. Cuman masyarakat sendiri harus mengolah cara berpikir dan berpandang mereka. Udah gitu pemerintah juga ambil alih dalam pengemasan dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi juga harus turun tangan. Jadinya apa yang udah dipresent kepada masyarakat itu juga jadinya baik juga. Gitu. Oke. Kalau dari segi pernikahan dininya dan poligami gimana menurut? Kalau gue kurang setuju sih, karena kita butuh menyiapkan mental dulu sih, karena mental itu paling penting dalam pernikahan. Jangan sampai gagal gitu ya. Iya, jangan Oke. sampai gagal. Kalau dari Bapak QQ, Anak, dalam apa? kok tangan aja kayak nonton Lalu bulu tangkis. habis. Ya. Nah, gimana dari Bapak Kiki sendiri? Terhadap apa? Poligami, Semuanya deh, Bang. pernikahan dini. Maksudnya gini, kan tadi Gimana? gini dari segi Dari kemasan TV, film dan lain sebagainya, konten-konten YouTube kah, TV kah, sama dari pernikahan dini. Oh, kalau anak pribadi nih ya. Antum biji ya. Nih, kalau anak dalam penilaian kemasan TV tadi sebenarnya tergantung dari diri kitanya sendiri ketika kita menonton film tersebut. Toh kan kita tahu tuh mana yang baik mana yang buruknya ya kan, bagaimana cara menilainya. Ya udah kalau misalkan menurut kalau yang kita tonton itu tidak baik, ya udah digeser, nggak perlu harus mengujar kebencian. Yang salahnya karena ini sesuatu hal terjadi di Indonesia apapun itu lalu digoreng-goreng kan sama media yang jadi akhirnya jadi gede, padahal masalahnya cuma masalah apa sih, kadang-kadang kayak blur-bluran ya, biarpun itu kadang-kadang nggak make sense juga, memang harus digoreng, cuman kayak ada masalah-masalah kecil yang harusnya nggak perlu digoreng jadi digoreng gitu. Lagian kalau dari anak gitu orang Indonesia gaya banget goreng-goreng. Gas saya masih impor. Ya, elah. Ih, Agil. antum bahaya. Kalau dari gue sih, gue ya Bahaya nggak bercandaan banyak. tuh, anak. Tadi kalau misalnya gue mau kesimpulan sih, pertama dari FTV-nya ya tadi kan. Kalau misalnya untuk dari segi FTV-nya, gue masih tolerir lah buat sinetron kayak gitu ditayangkan. Kenapa? Asal boleh ditayangkan asal diubah, diganti kemasannya, karena biar menyadarkan masyarakat Indonesia kalau ada beberapa hal ini yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, bahwa ada yang salah gini, pernikahan dini itu salah, poligami yang nggak benar itu salah, hal-hal yang harus diperhatiin sama masyarakat juga, dan terutama kepada TV nasional sendiri harus merubah kemasan itu untuk kayak lebih menarik masyarakat, untuk lebih mengedukasi masyarakat terhadap sinetron yang dia kasih gitu. Dan untuk masalah pernikahan dini ya, gue tetap sama statement awal gue tadi, sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia kan emang nggak boleh. Mulai dari walaupun dia 16, 17, 18, yang terbaru 19 ya pernikahan dini nggak boleh, karena ya pertama kita lihat untuk pria maupun wanita semuanya nggak bisa kayak dilihat dari sisi kesehatan, orang umur masih
16 sampai 19 itu belum siap, kesehatan mental, kesehatan fisik segala macam itu masih belum siap. Dan untuk pria pun ya kecuali di umur 19 itu si cowok udah udah mapan, udah Kayak geledek gitu kan. Ya udah kayak gitu ya. Gue nggak permasalahin, tapi ya ada satu lagi yaitu kesehatan mental si prianya. Emang dia sanggup gitu? Tiba-tiba di umur segitu dia mau punya anak, dia udah bisa punya anak. Nah itu yang harus diperhatiin. Iya, Kita dilihat dari individunya dulu ya. menurut gue sih nggak apa-apa. Maksudnya yang penting jadiin konten aja. gitu aja gue. Bahaya. Oke. Oke. Kalau dari gue sendiri nih. Gimana dengan antum? Kalau masalah TV ini menurut gue sih kayak pemerintah harus bikin satu aturan dan bikin satu penyuluhan nih, sosialisasi tentang bagaimana konten yang baik. Dan ke masyarakatnya, pemerintah harus kasih edukasi mana konten yang pantas untuk dilihat dan mana yang nggak pantas untuk dilihat misalkan. Maksudnya supaya masyarakat sendiri punya filter gitu dalam dirinya masing-masing gitu. Jadi kita nggak nyalain masyarakat lagi dan kita nggak nyalain pemerintah dan kita bisa maju sebagai bangsa yang pandai untuk melihat konten. Kalau dari segi poligami dan pernikahan dini itu balik lagi sih kesiapan mental dan sebenarnya kita sama sih menurut gue masalah kesiapan mental, ekonomi dan sebagainya gitu kan. Walaupun Mental sih misalkan utama sebenarnya. iya, walaupun kalau misalkan masalah rezeki udah diatur sama Allah Ya, gitu kan. Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus takut miskin kalau kita dari hamba dari Tuhan yang Maha Kaya? Lah bisa. Kenalin siapa Ki? Aji Dimas. Lama di Banten. Nah, tapi gue gini juga nilai dari pemerintah, gue harap pemerintah jangan terlalu ikut campur. Mungkin Terjadinya membimbing gimana? aja kali ya. Ya membimbing Tapi boleh. untuk ikut serta banget tuh Ya, nggak nggak perlu boleh, lah ya. iya. Ntar kayak film G20 SPOK. Kan selalu diarah-arahin gitu kan. Karena seni itu kan balik lagi sifatnya independen dan bebas, gitu. bebas. Tapi di Itu balik pekerja bebas seni itu ya. Semangat. ada batasnya lah ya. Seni harus Dan- pakai akal lah gitu lah. Nah, Jangan cuma mentang-mentang seni. Ya udahlah. Kenapa bang begitu bang? Ya udah dua kali ya. Cabut dah. Ya udah guys, Makasih gitu banyak aja ya. Thank you. Anak mau Thank you. ngerokok cabut. Kita sepedaan yuk. Kita sepedaan yuk besok. Sepedaan? Iya. Iya, sepedahan. Tadi vacuumin. Ya. Ya.